Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kui Ngaji Ilmu Nahwu, bareng saya tentunya Kang Amin Hafidin. Yaitu kita sudah memasuki mubtada khobar. Jadi mubtada khobar itu merupakan yaitu min marfu'atil asma, yaitu kalimat isim yang dibaca rofa, baik itu mubtada ataupun khobar. Jadi langsung saja, next, apa itu mubtada dan khobar? Mubtada huwa al ismu al marfu al mujarrad anil awamili al lafziyah. Mubtada yaitu berupa kalimat isim, ya, yang dibaca rofa, yang sepi dari amil lafdiyah. Ya, kalimat isim yang dibaca rofa, yang sepi dari amil-amil lafdiyah. Jadi amil itu, teman-teman, ada atau kita sebut itu ada amil lafdiyah dan amil ma'nawiyah. Kalau misal teman-teman ngaji kitab awamil, ya. Jadi merupakan itu nadham awamil, yang mana antar amil di situ dijelaskan ada 100, kemudian amil ada maknawi, ada ibtida, ada qiyasi. Nah, kita nggak mau bahas itu dulu. Yang penting teman-teman ketahui, entar amil itu ada kalanya amil yang lafdiyah, ya, dan ada kalanya amil yang maknawi. Gampangnya apa amil lafdiyah itu? Amil yang kelihatan, atau kita sebut yang isinya amil lafdiyah, yang akan mengobrak-ngabrikan atau merusak susunan dari mubtada khobar, yaitu ada kana wahwatuha, inna wahwatuha, dan dhanna wahwatuha. Ya, amil lafdiyah memang banyak bentuknya, akan tetapi yang merusak susunan mubtada khobar yaitu tiga amil saja yang kita sebut dengan nawasikhul, baik itu nawasikhus sughra atau nawasikhul kubra. Yang nawasikhus sughra antara ada kana wahwatuha dan inna wahwatuha. Nah, kalau misal nawasikhul kubra yaitu ada dhanna wahwatuha. Kenapa disebut nawasikhul kubra? Karena dia yaitu merusak susunan mubtada khobar. Susunan mubtadanya dirubah, i'rabnya khobarnya pun dirubah. Nah, kalau misalkan wahwatuha atau inna wahwatuha, dia hanya merusak sebagian susunan mubtada khobar saja. Nah, di sini mubtada itu dia kalimat isim yang dibaca rofa, yang sepi dari amil lafdiyah tadi. Nah, hukumnya untuk mubtada yaitu ar-raf'u bil ibtida. Nah, rofaknya mubtada itu dengan amil ibtida, amil maknawi ibtida. Zaidun qaimun. Nah, yang merofakan mubtada itu apa? Ya, amil maknawi ibtida. Karena amil maknawi itu tidak kelihatan, ya udah cukup dengan menjawab mana sih yang merofakan mubtada, yaitu dengan amil maknawi ibtida. Oke, next, itu mengenai ta'rif mubtada. Khobar. Al-khobar huwa al-musnad alladzi tatimmu bihi ma'al mubtada al-faidatu. Yaitu yang disandarkan kepada mubtada, yang mana khobar itu sebagai pelengkap atau penyempurna faidahnya mubtada. Jadi dengan adanya khobar itu menjelaskan kedudukan mubtada itu, pelengkap. Kalau saya menyebutkan mubtadanya saja tanpa menyebutkan khobar, ya nggak mempunyai makna, nggak ada faedahnya gitu loh. Pelengkap gampangnya itu mubtada itu lafaz yang disandarkan kepada mubtada sebagai penyempurna maknanya mubtada. Hukumnya apa? Hukmuhu yaitu ar-raf'u bil mubtada.
Kenapa khobar itu dibaca rofa? Karena yang merofakan khobar yaitu mubtadanya. Kalau misal yang merofakan mubtada itu dengan amil ibtida, nah kalau misal yang merofakan khobar yaitu mubtada. Kita langsung ke contohnya ya. Jadi saya berikan 5 contoh yang semuanya ini itu menjelaskan mubtada dan khobar. Nah, Muhammadun mujtahidun. Muhammad ini berupa mubtada. Nah, Muhammad. Nah, ketika saya menyebutkan Muhammadnya saja, itu orang bertanya, apa gitu? Dengan apa gerangan dengan Muhammad? Mujtahidun. Di sini yaitu khobar dibaca rofa sebagai pelengkap maknanya, yaitu menjadi susunan mubtada khobar. Muhammad itu siapa? Yaitu mujtahidun, seorang yang mujtahid. Nah, di sini yaitu isim mufradnya. Isim mufrad rofanya ya. Jadi kan mubtada dan khobar itu dia dibaca rofa. Nah, rofanya ntar apa ya? Sesuai dengan rofanya setiap kalimat isim. Nah, karena di sini isim mufrad maka rofanya menggunakan dhamma dhahirah. Al-muallimuna mujtahidun. Para guru itu giat. Di sini mubtadanya yaitu berupa jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim rofanya menggunakan wawu ya. Ini sama mujtahidun sama. Para dosen atau para guru itu mujtahid. Itu orang-orang yang giat dalam mendidik. Al-muhandisani mahironi. Muhandis yaitu apa ya, insinyur atau itu mahironi. Nah, isim tasnya ketika rofaknya dia menggunakan alif dan nun. Berarti ketika dia mubtada ya muhandisani mahironi. Akhuka dzu ilmin. Saudaramu itu dzu ilmin, orang yang mempunyai ilmu. Nah, ini asmaul khamsah, rofanya dia menggunakan wawu. Dzu ilmin, yang mempunyai ilmu, asmaul khamsah ya. At-thalibatu mujtahidatun. Di sini yaitu jamak muannats salim. At-thalibatu, para santriwati yaitu mujtahidatun, yang giat dalam belajar. Nah, di sini kenapa sih at-thalibatu dia enggak dibaca tanwin ya? Sedangkan di sini mujtahidatun itu dibaca tanwin. Alasannya kalau misal yang pertama lafaz at-thalibatu enggak boleh dibaca tanwin karena yaitu bersandingan dengan al. Jadi tanwin sama al itu apa ya? Sesuatu yang enggak bisa dijadikan satu gitu loh. Nah, ini mujtahidatun kenapa ada tanwinnya? Karena tidak ada al. At-thalibatu mujtahidatun. Oke, itulah yang mengenai mubtada dan khobar. Mubtada harus dibaca rofa, khobar pun harus dibaca rofa. Yang merofakan mubtada yaitu amil ibtida, yang merofakan khobar yaitu mubtada. Next. Aqsamul mubtada. Ini pembagian mubtada. Tadi contoh-contoh dan takrif dari mubtada. Nah, sekarang mubtada itu ntar terbagi ya menjadi berapa? Yang pertama yaitu soriyah. Benar. Berarti mubtada itu ntar ada kalanya mubtada soriyah. Yang kedua muawwalun bisoreh. Ada dua berarti ya, mubtada bisoreh dan mubtada muawwal bisoreh. Contoh yang sorehun. Gampangnya kalau misal mubtada yang soreh itu jelas lafadznya ya. Jadi dia menggunakan kalimat isim. Nah, menggunakan kalimat isim ya mubtadanya. Mubtada khobar maksudnya, mubtada khobar di sini. Aqsamul mubtada wal khobar. Nah. Oke. Mubtada ya, mubtada. Oke. Jadi dia menggunakan kalimat isim, gampangnya kayak gitu. Kalau mubtadanya. Contoh Muhammadun berupa isim, at-thalibu berupa isim, as-sayyarah berupa isim. Ini pembagian mubtada ya. Jadi teman-teman fokus ke mubtadanya.
Kalau misal mubtada sharih itu berupa kalimat isim yang lafadznya yaitu satu. Ya. Muhammadun mujtahidun, at-thalibu mahirun. Santri itu mahir. Sayyarah itu apa? Mobil itu indah, jamil, bagus, cakep. Hada nih, ini berupa isim isyarah. Hada rajulun, ini seorang laki-laki. Haula irrijalun, ini seorang laki-laki. Ini mufrad, ini jamak. Anta alimun, kamu seorang yang alim. Nahnu mujtahidun, kami mujtahidun. Nah, semuanya di sini Muhammad, at-thalibat, as-sayyarah, hada, haula, anta, nahnu, ini semua disebut dengan mubtada bis soreh, mubtada soriyah. Baik itu yang berupa isim dohir kayak Muhammad, thalib, sayyarah. Nah, atau isim isyarah hada, haula, atau menggunakan isim domir anta, nahnu. Semuanya itu disebut mubtada sorehun. Oke. Ini mubtada, ini khobar. Ya, mubtada dan khobar itu harus ini ya. Kalau misal mubtadanya dia yaitu muannas, ntar khobarnya harus muannas. Sayyaratu jamilatun, hada rajulun, haula. Nahnu mujtahidun. Oke, yang muawal bisoreh itu gimana? Yaitu huwa al-masdar al-munsabik min harfi masdariyin ma'asillatihi. An masdari al-fi'al. Ini contohnya. Jadi gampangnya ya teman-teman, mudahnya. Kalau misal mubtada muawal bisoreh itu dia fi'il mudhari. Ya, sama kayak kemarin fa'il juga. Itu fa'il kan ada yang soreh sama muawal bisoreh. Nah, kalau misal gampangnya muawal bisoreh itu dia ada an masdariyah yang masuk pada fi'il mudhari. Nah, maka itu ditakwili menjadi masdar. Wa antasumu di sini yaitu sebagai mubtada. Wa antasumu utawi nyenta puasa sapa sira kabeh iku khairun, lebih afdol, lebih baik, lakum bagi kalian. Nah, takdiruhu ya mentakdirkan siamukum utawi ya, sebagai mubtada ya, siamukum utawi puasane sira kabeh iku khairun, lebih utama, lebih baik, lakum bagi kalian. Jadi gampangnya mubtada yang muawal bisorah itu mubtada yang terdapat pada fi'il mudhari yang didahului dengan an masdariyah yang mentakdirkan yaitu masdarnya. Yang dikira-kirakan itu masdarnya. Wa antasumu aisyamukum, tetap mubtada harus dibaca rofa. Ini mahalnya rofa tetap ya. Mubtada mahaluhu ar-raf'u khairun khobaruhu ar-rafa. Oke, itu ya sedikit mengenai. Jadi sekarang kita hanya membahas mengenai ta'rif dari mubtada dulu. Terus tadi ada contoh-contohnya. Nah, ini pembagian dari mubtada. Nanti kita besok itu membahas mengenai aqsamul khobar. Pembagian khobar, ntar ada khobar jumlah, ada yang pertama khobar mufrad, syibeh jumlah, sama khobar syibeh jumlah. Pantengin terus channelnya Kang Amin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi teman-teman yang kurang paham mengenai apa yang tadi saya sudah jelaskan, monggo ditanyakan melalui komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.